kalian itu harus pahami kalian itu di tingkat yang mana ya. Artinya setiap orang itu reaksi terhadap bakteri ini itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang mungkin lemas, atau mungkin nafasnya terengah-engah, atau mungkin yang biasa saja. Nah, kalian termasuk fase yang mana ya? Kalau mungkin fase yang sudah lanjut, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam berjumpa lagi bersama saya masih di channel Peternakan Modern. Baik, pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya teman-teman adalah bagaimana reaksi orang ketika terkena atau divonis menderita TB ya teman-teman. Nah, perasaan ini muncul ketika seseorang itu divonis terkena penyakit ini pada awal fasenya. Artinya dia memang belum pernah mengenal penyakit ini ya. Jadi tiba-tiba gitu, misal sakit tiba-tiba cek dan divonis oleh dokter, setelah dicek hasilnya keluar penyakit ini. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita teman-teman ketika kita mendengar penyakit ini bagi orang yang awam dan sama sekali tidak mengetahui penyakit ini? Pasti akan merasa sangat pasti takut. Apalagi ketika mendengar tanggapan dari orang-orang di sekitar kita yang notabene mereka juga adalah orang yang awam. Jadi mereka tidak tahu seluk-beluk penyakit ini. Mereka kadang-kadang mengucilkannya. Ya katakan mengucilkan karena ya seperti itu ya. Tahu sendiri ya teman-teman. Karena persepsi mereka yang sangat salah kaprah menurut saya kebanyakan dari mereka tentang penyakit ini. Padahal jenis penyakit ini adalah jenis penyakit yang bisa dicegah ya, karena penularannya itu lewat percikan dahak bisa ataupun apa, dan itu bisa dicegah dengan misal memakai masker atau cuci tangan yang rajin, ataupun tidak mendekati atau bukan tidak mendekati ya, menutup mulut ya. Ketika kita sakit yaitu memakai masker ya, untuk orang yang sakit itu melindungi orang-orang di sekitarnya, dan untuk orang yang sehat itu melindungi diri mereka sendiri dari orang yang sakit. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kita kembali ke perasaan tadi ya teman-teman. Yang pertama pasti takut ya teman-teman. Takut, pasti ngeri, karena kita juga tidak tahu ini adalah jenis penyakit yang seperti apa ya. Apalagi kalau kita mendengar kata orang itu, padahal orang itu tidak tahu, itu semakin membuat hati kita itu takut tentang penyakit ini. Nah, yang kami alami ketika mendengar penyakit ini atau divonis penyakit ini adalah takut memang ya teman-teman. Takut karena apa? Karena yang ditakutkan adalah orang-orang di sekitar ya. Orang-orang di sekitar kadang-kadang ketika mendengar ini, mereka itu seperti yang mengecilkan tadi ya. Nah, kita takut dijauhi oleh mereka. Itu yang pertama, pasti takutnya seperti itu. Kita takut kehilangan pekerjaan mungkin yang kalau kita diketahui oleh rekan teman kerja kita. Yang kedua adalah yang kita takutkan adalah pengobatannya ya teman-teman. Pengobatannya yang cenderung lama ya, memang lama ya. Untuk yang lini pertama saja yang masih biasa, TB biasa, itu pengobatannya sekitar 6 bulan kalau nggak salah ya, 6 bulan. Untuk yang lini kedua itu bermacam-macam ya teman-teman. Yang sudah RO atau MDR itu sudah minimal itu 1 tahun minimal, ada yang bahkan sampai 2 tahun,
itu tergantung kualitas fisik ya dari orang tersebut ya. Jadi pemberian dosis obatnya itu berbeda-beda tiap orang, jadi itu menentukan juga fase berapa lama pengobatannya gitu. Nah, kita kembali ke perasaan tadi, takut pasti teman-teman ya, takut karena lama pengobatannya. Kemudian selanjutnya adalah takut mati ya teman-teman. Ini takut mati karena kami juga untuk awal-awal bukan salah persepsi ya, tapi memang menurut informasi memang ketika tidak tertangani dengan baik itu bisa menyebabkan kematian ya. Walaupun yang namanya mati itu sudah kuasa Tuhan ya, dan semua makhluknya pasti, semua yang bernyawa pasti akan mati ya. Nah itu yang ditakutkan ya teman-teman. Nah lalu sebaiknya apa sih yang kita lakukan ya teman-teman ketika kita divonis atau menderita penyakit ini? Yang pertama ya teman-teman, pengobatan itu bagus ya, pengobatan itu bagus, sangat bagus, tetapi jangan hanya mengandalkan pengobatan untuk kesembuhan kita ya. Jadi apa yang harus kita lakukan yaitu mulai berpikir tentang pola hidup sehat ya, mulai berpikir untuk menyayangi diri kita sendiri ya teman-teman. Karena kadang-kadang begini, bukan kadang-kadang ya, namanya penyakit itu datangkan karena diri kita sendiri, ada hukum sebab akibat ya, dan saya meyakini itu ya teman-teman, ada hukum sebab akibat. Ketika kita mendapatkan sesuatu pasti kita pernah memulai sesuatu ya. Ketika misalnya kita bicara penyakit ini ya, mungkin itu datangnya dari kita sendiri, mungkin kita pola hidupnya tidak sehat, pola makannya tidak sehat ya, dan pola hidup dan pola makan itu bermacam-macam ya, bukan hanya makan teratur ya teman-teman, tapi kebersihan ya, kemudian kita makannya gimana ya. Walaupun mungkin kita makannya di restoran yang makanannya mewah, bagus, bergizi ya teman-teman, tapi kan kita tidak tahu di belakang restoran itu mungkin di dapurnya atau di mana, atau mungkin karyawannya mungkin terkena penyakit atau apapun itu ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman ya, kita harus hati-hati memang ya, dimanapun dan kapanpun. Nah jadi untuk pembahasan kali ini adalah tentang perasaan itu tadi ya teman-teman. Perasaannya itu seperti itu ya teman-teman. Jadi takut, perasaan takut. Yang pertama itu takut, deg-degan pasti ya. Memang perasaan orang itu kan berbeda-beda ya teman-teman, karena dari tingkat TB ini juga berbeda-beda ya. Kalian itu harus pahami kalian itu di tingkat yang mana ya. Artinya setiap orang itu reaksi terhadap bakteri ini itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang mungkin lemas, atau mungkin nafasnya terengah-engah, atau mungkin itu yang biasa saja. Nah kalian termasuk fase yang mana ya? Kalau mungkin fase yang sudah lanjut, sudah terengah-engah, mungkin perasaan mati itu mungkin jadi yang dominan di awal ya. Tapi untuk kalian yang mungkin badannya masih sehat ya, masih sehat, punya pekerjaan yang bagus, mungkin yang ditakutkan adalah di bagian nanti bagaimana kalau orang-orang tahu ya, nanti kita akan dikucilkan. Nah itu seperti itu. Jadi kembali lagi ke perasaan tiap orang itu berbeda-beda, dan apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Nah ini yang menjadi pertanyaan kita yang harus kita jawab hari ini. Nah apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi ya teman-teman, jalani pola hidup yang sehat. Yang kedua, berobat teman-teman ya. Saya sarankan untuk berobat dan jangan menunda-nunda pengobatan ya. Tapi kita harus siap mental kalau memang berobat ya. Jadi harus dituntaskan, jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti konsekuensinya akan kembali kepada diri kita, dan itu mungkin malah akan memperparah kondisi kita. Kalau memang niatan mau berobat, maka jangan setengah-setengah. Saran saya, mantapkan hati. Pengobatannya karena sulit nanti ya teman-teman, pasti sangat sulit dan berat, maka mantapkan hati dan
kita perlu dukungan dari orang-orang terdekat kita. Sebelum minta dukungan, teman-teman jangan mengatakan langsung to the point tentang penyakit ini, tapi berikan pengertian dulu kepada mereka tentang ini penyakit apa sih gitu, bagaimana cara pengobatannya dan sebagainya, bagaimana penularannya, itu yang penting. Karena takutnya ketika kita mengatakannya sejujurnya, kita itu dikucilkan karena memang ketidaktahuan mereka ya teman-teman, karena ketidaktahuan mereka tentang penyakit ini. Dan masih banyak yang seperti itu, saya jamin masih banyak yang seperti itu. Mungkin itu keluarga kita ya, atau mungkin itu malah diri kita sendiri. Mungkin jika diri kita tidak ada dalam posisi terkena penyakit itu, mungkin kita tidak akan seperti ini, mungkin kita akan ketakutan sama seperti mereka. Dan kita juga harus pahami posisi mereka ya, saling saling merasakan gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit cerita dari saya. Maka untuk teman-teman gak usah panik ya, yang mungkin divonis kena atau sudah kena atau tetangganya kena, jangan panik ya. Tetap pola hidup sehat, kemudian pakai masker, kemudian hand sanitizer, pola hidup bersih pokoknya. Dan kemudian kalau sudah kena, jangan lupa berobat dan didiskusikan ya dengan pihak-pihak kesehatan ya, didiskusikan ya. Baik, jadi demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.